Bab 43. Apakah tahanan penjara kiamat sepertimu masih ada harganya bagiku? Susan menajak Harry dengan tatapan meremehkan. Kemudian dia melanjutkan. Tapi benar juga, kamu memang masih memiliki sedikit nilai. Setiap kali saya menyiksa bajingan tidak sah itu, saya akan menceritakan kepadamu. Mesti aku harus mengeluarkan 50 juta untuk mengunjungimu? Itu sepadan, karena hal itu akan membuatku sedikit terhibur karena melihat wajah marahmu. Hahaha. Susan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Harry merasa khawatir dan marah pada saat bersamaan. Namun, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya pada saat ini demi keselamatan anaknya. Meskipun dia adalah orang terkuat di Bunkenang di masa lalu, dia hanya bisa menahan amarahnya di depan Susan sekarang. Jangan khawatir, aku akan mengunjungimu 2 hari kemudian. Pada saat itu saya akan membawakan Anda anggota tubuh dan kemaluan anak tidak sah itu. Bisa digunakan sebagai lauk makanmu di penjara. Saya juga akan membawakan Anda beberapa botol anggur berkualitas. Kalau begitu, Anda bisa memadukan makanan Anda dengan minuman. Hahaha. Semakin banyak Susan berbicara, dia menjadi semakin merasa senang. Saat dia merasa melihat kemarahan yang meningkat di matahari, dia semakin bersemangat. Jangan pancing kemarahanku. Harry menarik napas dalam-dalam sambil mengepalkan tingginya perlahan. Pembuluh darah di bagian belakang telapak tangannya menonjol. Memancingmu? Susan mendengus dingin. Apakah aku memancing kemarahanmu saat kamu bersikeras membawa wanita jalan itu kembali ke keluarga Suryadi? Joko adalah putra sulungmu. Darah dagingmu dari keluarga Suryadi dan dia putra kandungmu. Namun bagaimana kamu memperlakukannya? Sangat berbeda dengan perlakuanmu terhadap bajingan tidak sah itu. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Kamu bahkan mengakuinya di mana-mana bahwa pewaris keluarga Suryadi adalah bajingan itu. Apa aku bisa marah saat kamu melakukan itu? Susan meninggikan suaranya, dia tampak gelisah dan lebih marah. Ketika dia mengingat kejadian ini, ingin rasanya dia mencabik-cabik tubuh Harry dengan kejam. Karena kamu terlalu memanjakannya, Joko telah menjadi sampah. Dengan karakternya yang kekanakan dan tidak bermoral, apakah dia memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga Suryadi? Selain itu, saya yakin jika Arif menjadi kepala keluarga Suryadi, dia tidak akan dan tidak mungkin berbuat tidak adil padamu, ujar Harry dengan suara seraknya. Hahaha. Susan tertawa marah. Bagaimanapun sekarang ini Joko adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Suryadi. Karena bajingan tidak sah itu akan segera menjadi daging santapanmu di penjara ini. Tidakkah menurutmu ini sangat ironis sekali? Apa yang kamu inginkan agar kamu bisa melepaskannya? Kamu sudah membunuh ibunya. Bukankah itu cukup untuk melampiaskan kebencianmu? Harry berkata sambil mencoba yang terbaik untuk menekan amarah dalam dirinya yang mengancam atau meledak kapan saja. Melepaskan dia? Ekspresi Susan menjadi ganas. Kamu bermimpi? Aku pasti akan membawakanmu anggota tubuhnya 2 hari kemudian. Setelah berbicara, Susan berbalik dan berjalan keluar. Dia bergegas dan seakan ingin menangkap Harry segera. Susan, berhenti! Harry berteriak dengan marah. Energi di tubuhnya melonjak. Pakaiannya berkibar di udara, mukanya membesi. Jika kamu berani menyentuh Arif, aku pastikan akan membalas dendamnya. Akan kubunuh seluruh keluarga Effendi. Ingin membunuh keluarga Effendi? Susan berbalik lalu berkata, setelah kamu bisa melarikan diri dari penjara kiamat, kamu boleh mengatakan itu dengan sombong. Tetapi itu mustahil. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa 2 hari kemudian. Wanita brengsek! Harry berteriak dengan marah. Aumannya yang memekakkan telinga bergema di seluruh ruangan penjara. Seluruh penjara kiamat tiba-tiba bergetar dan terdengar suaranya yang bergema bersahutan. Ketika penjaga penjara yang membawanya keluar melihat hal itu, mereka bergidik ketakutan dengan teror di depan mata mereka. Brang! Harry meninju gerbang besi, menghancurkan jeruji tebalan tersebut. Aku akan membunuhmu hari ini, jalan! Tanpa gerbang besi yang menghalanginya, Harry menyerang dan menerkam Susan. Matanya memerah dengan kilatan mematikan melintas di matanya. Dia telah mencapai puncak kemarahannya.
Ketika narapidana lain mendengar raungan Hari tersebut, bulu kuduk mereka berdiri, merasa ngeri. Melihat Hari telah menghancurkan gerbang besi setebal itu dan berjalan ke arahnya, Susan sangat ketakutan. Baru saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya Hari. Dia gemetar ketakutan, kakinya kehilangan kekuatannya, dan dia jatuh ke tanah. Melihat Hari yang semakin mendekat dengan kemarahannya. Bab 44. Penjaga, hentikan dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Teriak Susan kepada penjaga penjara dengan ketakutan. Namun penjaga penjara bahkan lebih merasa ketakutan melihat Hari. Mereka pernah menyaksikan Hari menjadi gila sebelumnya. Saat itu setidaknya 3 hingga 40 narapidana telah dicabik-cabiknya. Dia adalah lambang teror di penjara kiamat. Sekarang kejadian itu terulang kembali. Para penjaga penjara sangat ketakutan sehingga mereka mengabaikan perkataan Susan. Melihat Hari yang semakin dekat dan bersiap menyerangnya, seluruh wajah Susan memucat. Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, dia sangat takut hingga dia kehilangan kendali atas dirinya dan tidak sadar dia sudah kencing dalam celana. Rasa penyesalan melanda dirinya. Jika tahu bahwa Hari dapat menghancurkan gerbang besi tersebut, dia tidak akan pernah berani memprovokasinya. Citranya yang bermartabat dan mulia telah hilang. Saat ini, dia tidak berbeda dari wanita biasa yang ketakutan di bawah ancaman kematian. Tentunya, dia bahkan tampak sangat menyedihkan. Saat itu seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Di saat Hari hendak meraih Susan, pria itu mengeluarkan remote control, mengarahkannya ke Hari lalu menekan sebuah tombol. Kah! Pada saat itu melalui rantai logam yang diikatkan pada Hari, sederet arus listrik mengalir seketika. Bagaikan sambaran petir, arus listrik menyelimuti seluruh tubuh Hari. Tubuh Hari gemetar. Matanya semakin merah. Dia merasa sangat marah, enggan untuk berhenti. Tangannya hanya berjarak beberapa inci dari leher Susan. Namun jarak ini terasa seperti beberapa kilometer baginya karena dia tidak bisa lagi menggapai Susan. Seketika Susan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Hari menatap dengan putus asaan, matanya merah dengan kemarahan yang memuncak. Berhenti, Liz. Aku pasti akan menghancurkan penjara kiamat ini. Aku tidak akan melakukan itu, tapi aku juga akan memenggal kepalamu. Aku tidak hanya akan melakukan itu, tapi aku juga akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada putraku sebagai persembahan. Raungan Hari begitu memekakkan telinga, hingga seluruh penjara kiamat bergetar kembali. Semua narapidana penjara merasa ketakutan dan menggigil. Meskipun mereka umumnya adalah orang-orang besar, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hari. Setelah setengah jam arus listrik menyetrum Hari, baru kemudian dia terjatuh ke lantai karena kelelahan. Namun setelah semua itu, dia tidak kehilangan kesadaran karena sengatan listrik tersebut. Meski tubuhnya mati rasa, pikirannya tetap jernih. Hari luka lekat menatap ke arah Susan yang berdiri tidak jauh dari situ. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya. Darah bercampur dengan janggutnya yang berantakan, membuatnya tampak sangat mengerikan. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang! Terjaga dari kesadarannya, Susan berteriak pada pria parubaya itu. Dia iblis! Dia akan melarikan diri dari penjara kiamat suatu hari nanti. Jangan biarkan dia hidup. Bunuh dia sekarang! Apa katamu? Ejek pria parubaya itu dengan dingin sambil melirik ke arah Susan. Sejak kapan penjara kiamat bisa kamu dekte, ha? Jantung Susan berdetak kencang saat dia mulai ketakutan mendengar ucapan pria tersebut. Enyah dari sini. Kalau tidak, saya akan memasukkan keluarga Effendi ke dalam daftar hitam. Pria parubaya itu berteriak ke arah Susan. Jantung Susan berdetak kencang. Dia sangat kaget, tidak berani menyinggung pria tersebut. Dia segera melambungkan kepalanya. Sebelum pergi, dia melihat ke arah Hari sambil mengeluarkan kata ancaman. Hari Suryadi, pastikan kamu akan menyaksikan betapa menyedihkannya. Anak harap Anda 2 hari ke depan. Setelah itu dia segera meninggalkan penjara, bergegas pergi, seolah untuk menyelamatkan nyawanya. Hati Hari tenggelam dibuatnya. Tubuhnya yang mati rasa mulai bergetar tak terkendali sebelum akhirnya dia terdiam karena lemas.
Namun, air mata berdarah di matanya terus mengalir. Pria parubaya itu menekan remote control, menghentikan arus listrik yang mengalir ke tubuh Hari. Saya minta maaf, Tuan Suryadi. Ini adalah peraturan penjara kiamat. Di penjara, Anda tidak diperbolehkan membunuh Susan. Kembali dan beristirahatlah. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan penjaga penjara berjalan dengan takut-takut untuk membawa Hari kembali ke dalam penjara lantai 18. Beritahu Anton bahwa jika putra mati di tangan Susan, aku pasti meminta pertanggungjawabannya. Aku akan memenggal kepalanya sebagai persembahan kepada anakku, dan aku juga akan memotong kepalamu juga. Hari memelototnya dengan dingin. Pria itu tidak berkata apa-apa, dia hanya melambaikan tangan dan memberi isyarat agar para pengawal membawanya pergi. Kemudian dia berbalik dan menghilang dari penjara kiamat tersebut. Bersambung.